Tingginya angka pengangguran merupakan salah satu masalah yang harus dihadapi Indonesia. Saat ini, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7 juta jiwa. Setiap tahunnya, pemerintah terus berupaya agar angka pengangguran dapat berkurang. Masalahnya, sebagian besar dari pengangguran tersebut merupakan anak-anak muda yang memiliki tingkat pendidikan tak lebih dari sekolah menengah atas. Dan kebanyakan berasal dari keluarga dengan tingkat ekonomi rendah. Terciptanya lingkaran setan di mana orang-orang yang memiliki tingkat pendidikan lebih rendah akan lebih sulit mendapatkan kesempatan kerja dibandingkan dengan orang-orang yang memiliki pendidikan lebih tinggi. Taufik Mahdum adalah seorang asisten manajer. Dengan tingkat pendidikan terakhir SMA, Taufik cukup mendapatkan kepercayaan di lingkungan kerjanya. Hal yang jarang ditemui melihat dari tingkat pendidikannya. Nama saya Taufik Mahdum, pekerjaan saya adalah asisten manajer di suatu perusahaan, departemen laboratorium. Sebelum saya bekerja di perusahaan sekarang, saya pernah bekerja di Reebok Trade Jakarta, dulu sebagai senior technical division. Di Reebok ini ya karena dia PM asing, pasti salary-nya lebih baik dibandingkan saya sekarang bekerja yang sekarang. Kalau untuk serikat pekerja ini, kalau dulu saya kerja dapat hasil ya untuk pribadi saya. Tapi kalau sekarang selama saya menjadi ketua PUK dan ketua Federasi Kota Tangerang Selatan ini, saya harus memikirkan semua pekerja yang ada di Kota Tangerang Selatan, yaitu sektor tekstil sandang kulit ini. Pekerja kerah biru maupun pekerja kerah putih memiliki kesulitan masing-masing. Salah satu masalah yang sedang tren di kalangan pekerja muda profesional adalah gaya hidup no life atau bekerja melebihi batas pekerjaan dan waktu yang sudah disepakati saat awal bekerja. Apakah gaya hidup no life ini dapat mengganggu kualitas hidup seorang pekerja? Kami bertemu dengan Cila, senior copywriter di salah satu agensi di Jakarta. Aku Cila, umur 28 tahun. Saat ini aku kerja sebagai senior copywriter di Hakuodo Indonesia. Kerja di Hakuodo Indonesia udah 4 tahun as copywriter. Jadi awalnya dari junior copywriter, middle level, sampai sekarang senior copywriter. Ketika kerja sama orang, pasti permasalahan utama adalah perbedaan point of view, perbedaan visi, perbedaan etika kerja. Sampai sekarang itu masih jadi one of obstacles. Sebagai seorang karyawan, pastinya dituntut untuk memberikan kinerja yang terbaik bagi perusahaan. Tak jarang perusahaan meminta para pegawai bekerja lebih dari jam kerja mereka. Ketika aku kerja di company ini pun gak bakalan munafik kalau aku juga pasti punya momen-momen dimana aku ngerasa apa yang aku kasih, apakah udah sama apa yang aku dapat. Cuman as time goes by, dan by the way aku udah 28 tahun bekerja kurang lebih dengan memberi lebih kepada company, kepada project. Sebenarnya you investing on your professional skills. Jam kerja di kami juga sudah ada. Kita tidak boleh melebihi dari jam tenaga manusia. Jadi paling lama ya 8 sampai 9 jam. Nah disitulah yang selalu kita jalankan. Nah itu dia pentingnya passion menurut gua. Kalau lu nggak punya passion, lo nggak akan ngerasa lu butuh untuk kerja. Sampai detik ini selama 4 tahun gua kerja di kantor yang sama, masih banyak hal di luar sana yang bisa gua pelajari. Dan ketika kadang-kadang gue harus pulang jam 2 pagi, jam 4 pagi, jam 5 pagi. Menurut gue sih, it doesn't mean that you don't have life. Maybe you just haven't find a way to enjoy it. Indonesia saat ini membutuhkan tenaga kerja yang terampil dan berkualitas. Kualitas yang baik pastinya dapat membuat tenaga kerja Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara lain. Saya pikir sebetulnya pekerjaan ideal itu kan bagaimana hati. Ideal misalkan mungkin kita menilai seseorang itu lebih baik daripada kita, tapi itu kan terbalik juga. Orang mungkin melihat kita lebih enak dibandingkan mereka. Kesederhanaan saya yakin ya itu ideal. Bersyukur
ya itu dia. Yang dibutuhkan oleh perusahaan itu kan seseorang yang bisa bekerja dengan sense of responsibility and those who really have this sense of belongings terhadap apapun yang mereka kerjain. Perbedaan takdir antara orang ekonomi menengah ke bawah sama orang ekonomi yang tinggi, aku disagree dengan itu. Karena menurut aku it has nothing to do with money. Like as long as you try to earn something that you want, pasti bisa. Karena sebenarnya in terms of memperbaiki kesejahteraan hidup, kita nggak bisa lean on other people. It depends on ourselves. Tidak banyaknya pelatihan-pelatihan yang dibuat oleh pemerintah itu yang langsung tertuju dengan penghasilan. Kenapa sih selalu pekerja itu saya selesai sekolah saya harus kerja di kantor? Kan bisa dia menjadi pengusaha sendiri. Kalau memang dia ingin lebih hidup lebih baik, mereka harus bekerja. Apalagi sekarang ada tenaga kerja asing. Saya yakin bahwa orang Indonesia, pekerja-pekerja Indonesia juga kalau memiliki skill yang lebih baik, dia bisa menandingi dari perusahaan-perusahaan atau orang-orang asing tersebut. Kalau dia mencintai pekerjaannya, selesai pulang dia bisa membuat misalnya suatu ide dia sendiri untuk menambahkan penghasilannya, saya yakin mereka juga akan sejahtera. Menurut aku yang paling dibutuhkan Indonesia adalah orang-orang yang solutif. Stop being complainers. Kayak we complain too much already. Tapi kita forget to actually look back to ourselves. What have we done to help ourselves? Karena aku selalu percaya the first person that will help you is yourself. Jadi menurut aku buat rakyat, stop complaining. Start doing something about it. Hari Buruh diperingati setiap tahunnya bukan sekedar sebuah tradisi belaka, namun untuk mengingatkan kita agar dapat bekerja lebih baik dan memberikan nilai lebih baik lagi. Bukan hanya menuntut hak di Hari Buruh, namun sebagai seorang pekerja haruslah memiliki kesungguhan untuk melakukan pekerjaan dengan benar, sehingga dapat memberikan dampak yang positif bagi banyak orang.